Bimbingan Dharma dan Meditasi 045. Meditasi bukan mencari ketenangan, tidak pula mencari kedamaian, bahkan ingin mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang dengan keinginan bermacam-macam, ingin mendapatkan pusaka, mendapatkan barang-barang gaib, mendapatkan inspirasi, wahyu, dan sebagainya. Ternyata justru banyak keinginan. Keinginan itu akan menimbulkan ketegangan pikiran dan ketegangan emosi. Dan ternyata ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan pencerahan itu berada di dalam hati dan pikiran kita. Kondisi hati dan pikiran kita. Dan itu hanya cukup dengan membuat sebab-sebab supaya muncul ketenangan, muncul kedamaian dan kebahagiaan. Kalau kita bisa konsentrasi pada suatu objek yang kita jadikan objek meditasi, maka otomatis hasil dari konsentrasi itu timbul ketenangan. Hati, emosi kita tenang, pikiran kita juga tenang. Tidak bermunculan pikiran-pikiran dan emosi-emosi. Sehingga otomatis, karena itu tidak perlu mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan pencerahan. Tapi cukup dengan meditasi. Kalau kita mampu memusatkan pikiran pada objek meditasi yang kita ambil, misalnya napas dan lain-lain, pada saat konsentrasi pada objek itu kuat, memusat dengan kuat, otomatis ketenangan itu timbul. Hati dan pikiran kita otomatis menjadi tenang. Apabila kita mampu memusatkan lebih kuat konsentrasi pada objek meditasi itu, ketenangan akan berkembang dan kita bisa memasuki keheningan.
makin kuat konsentrasi kita. Keheningan itu akan berkembang, memasuki kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, tidak usah mencari ketenangan dengan pergi kemana-mana. Cukup konsentrasi pada saat meditasi. Kemudian, di dalam meditasi, apabila kita mampu mengembangkan kesadaran kita makin meningkat dan makin kuat dengan menyadari proses yang kita lakukan, merasakan proses yang kita lakukan saat sedang makan, saat sedang minum, saat sedang mandi, saat sedang berjalan, saat membungkukkan tubuh, saat membuka mata, pada saat bangun di pagi hari, saat bangkit dari berbaring ke duduk di pinggir tempat tidur. Apabila proses dari tubuh berbaring sampai duduk, prosesnya bisa disadari sepenuhnya tanpa berpikir, hanya menyadari, merasakan prosesnya tanpa rasa suka atau rasa tidak suka, hanya menyadari dan hanya merasakan. Maka kesadaran kita akan makin meningkat, makin kuat. Demikian pula kepekaan kita akan makin meningkat dan makin kuat. Otomatis seiring dengan berkembangnya, meningkatnya kesadaran, kebijaksanaan kita akan berkembang, sehingga tidak mungkin seseorang menjadi bijaksana kalau kesadarannya lemah. Karena itu peningkatan kesadaran dengan menyadari sepenuhnya dan merasakan proses apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, bahkan membungkukkan tubuh mengambil barang di lantai, itu pun menjadi objek mengembangkan kesadaran dan kepekaan. Nah, kalau kebijaksanaan kita sudah berkembang mengikuti berkembangnya kesadaran, pada saat kesadaran makin meningkat, makin kuat, mencapai kesadaran sempurna, kebijaksanaan juga ikut makin meningkat, makin kuat, mencapai
kebijaksanaan sempurna. Pada saat itulah proses pencerahan terjadi. Kebijaksanaan yang sempurna membuat seseorang tidak lagi melekat, terikat pada segala sesuatu yang dianggap adalah milikku. Dan orang yang kesadaran dan kebijaksanaannya makin kuat, mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi orang banyak, dan tidak melakukan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Dengan bebas dari kemelekatan karena kebijaksanaannya sempurna, maka keserakahan akan lenyap. Kebencian pun akan lenyap. Kebodohan batin atau ketidakbijaksanaan pun akan lenyap. Dan padamlah nafsu-nafsu keinginan. Pencerahan sempurna terwujud, terrealisir di dalam hidup sekarang ini. Kesucian pun timbul. Hati dan pikirannya menjadi suci. Dan pencerahan sempurna terwujud menjadi kenyataan. Kelihatannya sederhana yang saya sampaikan ini. Memang meditasi itu sederhana. Hanya keinginan macam-macam, pikiran macam-macam, emosi macam-macam, itu yang membuat meditasi menjadi sulit. Terima kasih.